Andi Prasetya tak pernah menyangka hidupnya akan berubah begitu drastis. Pada tahun 2015, ia adalah gambaran pria yang dianggap berhasil oleh standar masyarakat. Bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan otomotif ternama di Jakarta, ia memiliki penghasilan tetap, tunjangan lengkap, dan jadwal kerja yang stabil. Jam 8 pagi berangkat, jam 5 sore pulang, lalu makan malam bersama keluarga kecilnya, istri yang pengertian dan satu orang anak laki-laki berumur 4 tahun yang sedang lucu-lucunya. Lingkungan tempat tinggalnya di kawasan Bintaro pun menyenangkan. Rumah tipe 120 dengan 2 mobil terparkir di garasi, cukup untuk membuat tetangga kadang melirik penuh kagum. Andi sendiri sebenarnya bukan tipe orang yang suka pamer. Tapi hidupnya yang tampak rapi, tenang, dan tertata, secara tidak langsung menjadi cermin kesuksesan di mata orang lain. Setiap hari Minggu, ia biasa mengajak istri dan anaknya sarapan di luar, lalu lanjut bermain ke taman atau mal terdekat. Tak jarang mereka liburan keluar kota, bahkan 2 kali setahun ke luar negeri. Foto-foto liburan itu pun rutin menghiasi media sosial mereka. Banyak yang berkomentar, keluarga panutan, atau bersyukur banget hidup Mas Andi udah komplit. Namun jauh di dalam hatinya, Andi mulai merasakan kejenuhan. Usia yang memasuki kepala 3 membuatnya mulai berpikir lebih dalam tentang masa depan. Ia merasa hidupnya seperti jalan tol, lurus, cepat, dan tanpa tantangan. Semuanya terasa datar. Bangun pagi, kerja, pulang, tidur. Lalu begitu lagi keesokan harinya. Hingga suatu hari, di sebuah acara reuni kampus, Andi bertemu kembali dengan beberapa teman lama yang kini jadi pengusaha. Mereka bercerita tentang kebebasan waktu, potensi penghasilan yang jauh di atas rata-rata, serta betapa serunya membangun sesuatu dari nol. Mereka bercerita penuh semangat, dan Andi hanya bisa menyimak sambil tersenyum, namun hatinya bergetar. Ia ingin seperti itu. Sepulang dari reuni itu, Andi mulai rajin menonton video tentang bisnis. Ia membaca buku tentang investasi dan mengikuti beberapa seminar online. Peluang bisnis tampak begitu menggoda. Hingga akhirnya ia menemukan satu bidang yang menurutnya sedang tren, investasi properti syariah. Ia tergoda karena konsepnya menjanjikan keuntungan besar tanpa riba, serta tampak sesuai dengan prinsip hidupnya. Dengan modal keyakinan dan sedikit rasa percaya diri berlebihan, Andi mengeluarkan hampir seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama lebih dari 5 tahun. Tanpa konsultasi mendalam, ia membeli beberapa unit kafling dari pengembang yang katanya sedang mengembangkan kawasan hunian Islami di pinggiran Bogor. Brosur, presentasi, dan testimoni membuat semuanya terlihat begitu meyakinkan. Istrinya, Dinda, sempat ragu. Tapi Andi meyakinkannya, ini investasi jangka panjang. Kita nggak bisa terus bergantung pada gaji. Aku pengen nanti kamu bisa tinggal di rumah, ngurus anak tanpa harus mikirin kerja lagi. Dinda hanya diam. Ia tahu Andi sedang mencari makna baru dalam hidupnya. Maka ia memilih mendukung, meski di hatinya ada rasa tak enak. Andi sempat merasa jadi pria paling visioner di dunia. Ia merasa berada selangkah lebih maju dibanding rekan-rekannya di kantor. Ia mulai membayangkan hidup bebas finansial sebelum umur 40. Ia bahkan sempat menghitung, kalau satu kafling bisa naik harga 30% dalam 2 tahun, maka dalam 5 tahun ia bisa punya cukup modal untuk berhenti kerja dan fokus bisnis. Sambil terus bekerja di kantor, Andi mengikuti perkembangan proyek itu. Namun perlahan, ia mulai menyadari ada kejanggalan. Pembangunan berjalan sangat lambat. Lahan yang dijanjikan sebagai akan dibangun dalam waktu dekat, ternyata belum diuruk sama sekali. Komunikasi dari pihak pengembang pun makin tidak jelas. Ia mulai panik. Ia mencoba datang langsung ke lokasi dan yang ia temukan hanyalah lahan kosong dengan plang kayu yang sudah mulai pudar warnanya. Beberapa rekan sesama investor yang ia temui di grup WhatsApp pun mulai resah. Banyak dari mereka yang akhirnya membawa masalah ini ke ranah hukum. Andi merasa seperti ditabrak kenyataan. Tabungannya ludes, dan hasil investasi tak kunjung tampak. Ia mencoba tetap bekerja dan menjalani kehidupan seperti biasa, tapi pikirannya tidak pernah tenang. Setiap kali membuka rekening tabungan, jantungnya berdetak lebih cepat. Ketika melihat anaknya tertawa, dadanya terasa sesak, karena ia merasa telah mengkhianati masa depan keluarganya. Namun semua ini baru permulaan. Ketegangan mulai merembet ke rumah. Dinda, yang awalnya masih berusaha memahami, mulai berubah.
Kata-kata kecil seperti, "Kamu tuh terlalu nekat," atau, "Kenapa nggak tanya-tanya dulu," mulai terdengar setiap malam. Suasana makan malam berubah jadi dingin. Anak mereka pun mulai bertanya, "Mama kenapa nggak mau peluk papa lagi?" Andi mencoba menenangkan diri. Ia berharap semua ini hanya fase. Tapi diam-diam, ia tahu, hidupnya yang terlihat sempurna itu mulai retak, dan waktu terus menghitung mundur menuju keruntuhannya. Sementara orang-orang di luar sana masih mengira bahwa Andi dan Dinda adalah pasangan bahagia, di dalam rumah, dua hati mulai menjauh. Andi sendiri masih mencoba bertahan. Ia mulai berdoa lebih sering, berharap ada jalan keluar. Tapi seiring berjalannya waktu, ia semakin sadar bahwa hidup tidak bisa dikendalikan hanya dengan harapan. Puncaknya terjadi saat Andi menerima kabar bahwa perusahaan tempat ia bekerja akan melakukan restrukturisasi. Posisi manajer yang ia pegang dianggap tidak lagi efisien, dan ia harus memilih, turun jabatan atau mengundurkan diri dengan pesangon. Andi duduk lama di ruang kerjanya malam itu. Hanya lampu meja yang menyala. Semua folder tentang investasi, proyek-proyek bisnis, dan laporan keuangan pribadinya ia buka satu persatu. Semua tampak sia-sia. Ia menarik napas panjang. Dunia yang selama ini ia bangun dengan penuh percaya diri mulai runtuh sedikit demi sedikit. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa takut. Andi akhirnya memilih mengundurkan diri dari pekerjaannya. Pesangon yang ia terima memang cukup untuk bertahan selama beberapa bulan, tapi tekanan yang ia rasakan jauh lebih berat dari yang dibayangkan. Ia sudah kehilangan rasa percaya dirinya. Ia tak tahu harus memulai dari mana. Tak lama setelah itu, konflik rumah tangganya memuncak. Dinda yang selama ini berusaha menahan emosi, akhirnya tak tahan lagi. Mereka bertengkar hebat suatu malam. Andi yang biasanya tenang mulai meninggikan suara. Dinda menangis, dan keesokan harinya, ia membawa anak mereka kembali ke rumah orang tuanya di Bekasi. Seminggu kemudian, surat gugatan cerai datang. Andi terpaku di ruang tamu kontrakannya yang baru. Rumah mereka yang dulu kini dihuni Dinda dan anaknya. Ia menyetujui gugatan itu tanpa perlawanan. Bukan karena ia tak cinta, tapi karena ia merasa sudah gagal sebagai suami. Gagal melindungi keluarganya. Gagal menjadi tumpuan. Hari-harinya setelah itu seperti bayangan yang berjalan. Ia sering termenung di depan jendela kamar, menatap kosong ke arah jalanan. Kadang ia duduk di warung kopi sampai larut malam, hanya untuk menghindari kesunyian kamarnya sendiri. Uang pesangon perlahan menipis. Setiap minggu, ia mencatat pengeluaran dengan teliti, memotong biaya apapun yang tak mendesak. Ia mulai merasa panik setiap kali membuka rekening. Ia mencoba melamar pekerjaan lagi, tapi usianya yang sudah lewat 35 membuat perusahaan tak lagi melihatnya sebagai kandidat menarik. Beberapa kali ia ikut wawancara, tapi tak ada kabar lanjutan. Ia merasa seperti produk lama di rak yang sudah tak menarik minat pembeli. Di tengah keterpurukannya, Andi sempat ditawari pinjaman oleh teman-teman lamanya. Tapi harga dirinya menolak. Ia tak ingin dikenal sebagai pengemis belas kasihan. Ia masih menyimpan sedikit harapan bahwa ia bisa bangkit dengan caranya sendiri. Suatu malam, saat membuka lemari di kontrakan kecilnya, Andi menemukan satu kotak berisi buku-buku resep yang dulu ia beli saat ingin belajar masak untuk Dinda. Salah satu hal yang paling ia rindukan dari masa-masa bahagia dulu adalah momen memasak bersama. Iseng, ia mencoba memasak frozen food yang tersisa di kulkas, nugget, sosis, dan dimsum instan. Ia tata di piring, lalu memotretnya dan mengunggah ke Instagram dengan caption, "Hidup anak kos harus tetap bergizi." Tanpa disangka, beberapa teman merespons dengan antusias. "Beli di mana, Di?" tanya seorang teman. Yang lain menulis, "Kalau jualan kayak gini, aku mau beli deh." Malam itu, Andi tak bisa tidur. Ia terus memikirkan satu kemungkinan yang belum pernah benar-benar ia pertimbangkan, menjual makanan beku. Keesokan harinya, ia membuat daftar apa saja yang ia butuhkan. Dengan sisa uang di tabungan, ia membeli plastik vakum, label kecil, dan stok produk beku dari pasar grosir. Ia titip di freezer kos-kosan dan mulai menjual via grup WhatsApp dan Instagram. Awalnya hanya 2-3 orang yang membeli. Tapi itu cukup membuat hatinya hangat kembali. Ada secercah semangat yang muncul di tengah reruntuhan. Namun, jalan menuju kebangkitan tidak semudah itu. Beberapa kali ia dikomplain karena produk yang datang dalam kondisi tidak beku.
Ia belum tahu cara pengemasan yang baik. Pernah juga ia rugi karena ditipu supplier yang kabur setelah menerima transfer. Belum lagi, beberapa tetangga kos yang mengeluh karena freezer bersama digunakan untuk menyimpan dagangannya. Tapi Andi tetap bertahan. Ia mulai mencatat semua kesalahan dan mencari tahu cara memperbaikinya. Ia mengikuti akun-akun Instagram pelaku UMKM, belajar dari video YouTube tentang pengemasan dan logistik. Ia menonton sampai larut malam, mencatat, mencoba, dan mengulang lagi. Satu hal yang ia sadari, kegagalan tidak harus menghentikan langkah. Justru dari kegagalan-kegagalan kecil itu, ia belajar membentuk fondasi yang lebih kuat. Dalam waktu 2 bulan, Andi sudah menjual lebih dari 300 paket makanan beku. Ia bahkan mulai mencoba membuat produk sendiri, dimsum homemade yang ia racik dari resep yang dimodifikasi. Rasanya cukup enak, dan beberapa pelanggan mulai ketagihan. Ia membuat survei kecil-kecilan, meminta feedback dari pelanggan, dan perlahan mulai membangun identitas brandnya sendiri. Saat malam tiba dan ia duduk sendirian di kos, ia tak lagi merasa hampa. Ia lelah, iya. Tapi ada sesuatu yang tumbuh perlahan di dalam dirinya, keyakinan bahwa ia bisa bangkit dari titik ini. Ia mungkin tak lagi punya rumah besar, tak lagi bersama keluarganya, dan tak punya pekerjaan tetap. Tapi ia punya sesuatu yang dulu hilang, tujuan. Kamar kos Andi berukuran 3x3 meter. Dindingnya sudah kusam, dengan satu kipas angin yang berdecit setiap kali berputar. Tempat tidurnya hanya kasur tipis di lantai, tanpa ranjang. Sebuah meja lipat kecil jadi tempat ia bekerja, makan, dan mencatat semua hal tentang usahanya. Di pojok kamar, berdiri satu lemari plastik bertingkat yang ia sulap menjadi rak penyimpanan bahan makanan. Bagi banyak orang, mungkin itu tempat yang menyedihkan. Tapi bagi Andi, tempat itu adalah titik mula. Titik balik. Ia menaruh semua harapannya di kamar sempit itu. Setiap pagi, Andi bangun sebelum subuh. Ia mengecek pesan-pesan dari pembeli, menyiapkan bahan-bahan untuk dikemas, lalu berkeliling menggunakan motor pinjaman temannya untuk mengantar pesanan. Ia tak lagi malu. Yang penting halal, pikirnya. Hari-hari pertama dijalani dengan tenaga seadanya. Ia belum punya alat vakum yang bagus, pendingin pun masih pinjam. Tapi ia tetap berusaha mengemas produk sebaik mungkin. Label yang ditempel di plastik kemasan ia desain sendiri di Canva, lalu dicetak di warnet dengan uang receh sisa jualan hari sebelumnya. Pernah suatu pagi, hujan turun deras. Tapi Andi tetap nekat antar pesanan ke pelanggan di kawasan Tebet karena janji adalah janji. Jaketnya basah kuyup, dan salah satu paket dimsum hampir rusak karena air masuk ke dalam tas. Tapi pelanggan itu justru bersimpati, dan sejak saat itu jadi pelanggan tetap. Andi mulai menyadari satu hal penting, pembeli tidak selalu menuntut kesempurnaan. Tapi mereka bisa menilai niat dan kesungguhan. Setiap malam, setelah semua pesanan selesai dikirim, Andi mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran. Ia menghitung margin, ongkir, dan biaya kemasan. Kadang, ia hanya mendapat untung Rp10.000. Tapi rasa puasnya seperti mendapat 1 juta. Ia mulai membangun rutinitas. Senin hingga Jumat adalah hari produksi dan pengantaran. Sabtu ia gunakan untuk belajar. Ia menonton video tentang bisnis rumahan, belajar dari para pelaku UMKM, dan mencatat hal-hal yang bisa ia terapkan. Minggu ia gunakan untuk istirahat, meski istirahatnya lebih sering diisi dengan eksperimen rasa baru. Di kamar kecil itu, Andi mulai menciptakan sesuatu yang besar. Ia mencoba berbagai varian dimsum, ayam jamur, udang, bahkan keju. Ia juga bereksperimen dengan sambal cokolan yang jadi ciri khas. Beberapa pelanggan mulai merekomendasikan produknya ke teman-teman mereka. Dari mulut ke mulut, usahanya perlahan menyebar. Ia juga mulai aktif di media sosial. Awalnya hanya unggah foto makanan dan testimoni pelanggan. Tapi kemudian ia mencoba membuat konten tips sederhana, seperti cara menyimpan frozen food biar awet, atau menu sahur praktis buat anak kos. Kontennya tidak viral, tapi cukup menarik perhatian. Followersnya bertambah. Suatu hari, ia mendapat DM dari seorang mahasiswa yang ingin jadi reseller. Itu pertama kalinya Andi berpikir bahwa bisnisnya bisa lebih besar dari sekadar jual beli langsung. Dengan penuh kehati-hatian, ia mulai membuka sistem kemitraan kecil-kecilan. Bukan dalam bentuk resmi, tapi sekadar bagi hasil. Ia beri potongan harga, mereka jual ulang. Dalam sebulan,
Ia sudah punya 5 orang yang rutin mengambil produk darinya untuk dijual kembali. Namun, semua itu tetap dijalankan dalam keterbatasan. Kos yang sempit, alat yang terbatas, dan badan yang nyaris tidak punya waktu istirahat. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Karena ia tahu, ini adalah bagian dari proses. Dalam satu catatan harian yang ia tulis di ponsel, Andi menulis, "Kalau nanti aku sukses, aku akan cerita bahwa semuanya dimulai dari kamar sempit dengan kipas berisik ini." Pada bulan ketiga, omzet Andi menembus angka yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, 11 juta rupiah. Bukan angka besar bagi dunia bisnis, tapi bagi seseorang yang 3 bulan lalu hampir menyerah, itu adalah kemenangan besar. Ia gunakan sebagian uang itu untuk membeli freezer bekas dari OLX. Lalu ia juga mengganti plastik kemasan dengan yang lebih tebal dan kuat. Setiap rupiah yang ia hasilkan selalu kembali ke usaha. Namun, di balik semangat dan pertumbuhan itu, rasa sepi tetap menghampiri. Kadang malam-malam ia menangis diam-diam. Merindukan anaknya, merindukan istrinya. Ia masih menyimpan foto mereka di dompet. Tapi ia sadar, kali ini ia harus berdiri sendiri. Dan bila nanti mereka kembali, ia ingin mereka melihat Andi yang baru. Yang lebih kuat. Lebih layak. Sebuah kamar kos mungil yang mungkin terlihat menyedihkan bagi orang lain, justru menjadi saksi kelahiran sebuah mimpi besar. Mimpi yang akan terus ia kejar, meski jalannya belum tampak sepenuhnya. Meski bisnisnya mulai tumbuh, Andi tahu perjuangan belum usai. Bahkan, tantangan baru justru mulai bermunculan. Saat pelanggan mulai bertambah, ekspektasi juga ikut meningkat. Ada yang komplain sambal terlalu pedas, ada yang bilang dimsum terlalu asin, dan ada juga yang menyalahkan Andi karena paket datang terlambat, padahal keterlambatan terjadi karena kurir ojek online. Semua keluhan itu membuat Andi harus cepat beradaptasi. Ia menyadari, menjual makanan bukan sekadar soal rasa, tapi soal pelayanan dan pengalaman pelanggan. Ia mulai mencatat semua feedback, baik yang menyakitkan maupun yang membangun. Malam-malam ia habiskan di depan laptop pinjaman dari adiknya, membuka YouTube dan belajar tentang digital marketing, teknik packaging, serta cara membangun kepercayaan konsumen. Ia juga mulai memahami pentingnya kehadiran brand. Andi mengganti logo label produknya. Ia buat lebih profesional, meskipun hanya dengan bantuan aplikasi gratisan. Ia juga mengubah nama dagangnya dari Dimsum Andi menjadi Dapur Tengah Malam, sebuah nama yang ia pilih karena jam produksinya memang lebih sering dilakukan di tengah malam, saat semua penghuni kos telah tertidur. Namun, meski semangatnya membara, Andi tetap sering mengalami kegagalan. Suatu ketika, ia mencoba memperluas menu dengan menambahkan frozen risi bowl. Tapi produk itu tak laku. Ia sudah produksi dalam jumlah cukup banyak, dan sebagian besar harus ia buang karena basi sebelum terjual. Di lain waktu, ia memutuskan bekerja sama dengan seorang supplier seafood untuk memproduksi siomay udang. Tapi saat pesanan datang, ternyata kualitas udangnya sangat buruk dan amis. Ia kecewa berat. Tapi karena sudah terlanjur dibayar, Andi berusaha mengolahnya sebaik mungkin. Hasilnya tetap tidak memuaskan. Ia belajar satu hal, jangan tergiur harga murah. Pernah pula ia mencoba membuat iklan berbayar di Instagram. Ia menghabiskan Rp300.000 untuk promosi, tapi hasilnya nol. Tak satu pun pembelian masuk dari iklan tersebut. Ia merasa tertipu, tapi juga menyadari bahwa ia kurang paham cara kerja algoritma dan target pasar. Namun, setiap kali gagal, ia tak membiarkan dirinya tenggelam terlalu lama. Ia menulis ulang strategi, membaca ulang analitik Instagramnya, dan mencoba metode baru. Ia eksperimen terus-menerus. Setiap postingan yang gagal dapat like, ia evaluasi. Setiap caption yang tidak menarik perhatian, ia pelajari kenapa. Ia menyadari bahwa proses belajar seorang pengusaha bukan di ruang seminar, tapi di tengah pasar yang keras dan tak memberi ampun. Satu demi satu, masalah datang dan pergi. Ada masa ketika ia harus mengejar kurir karena pesanan tertukar. Ada hari ketika kompor rusak saat sedang produksi besar-besaran. Bahkan, pernah suatu ketika listrik kamar kosnya padam selama 6 jam saat freezer sedang penuh. Ia harus memindahkan semua stok ke rumah teman hanya untuk menyelamatkan barang dagangannya. Andi mulai mengerti bahwa bisnis bukanlah tentang momen-momen viral saja. Justru yang paling penting adalah daya tahan di tengah ketidakpastian. Ia belajar dari kesalahan. Belajar dari kegagalan.
Dan yang paling penting, belajar untuk tetap tegak berdiri meskipun dihantam berkali-kali. Di tengah semua cobaan itu, ada satu titik terang yang membuat semangatnya menyala lagi. Salah satu pelanggannya, seorang food blogger kecil di Jakarta Selatan, mengunggah video review tentang dimsum buatannya. Video itu memang tak viral, tapi cukup untuk membawa lonjakan pesanan dalam 2 hari berturut-turut. Akun Instagram Dapur Tengah Malam mulai dilirik. Andi melihat peluang di sini. Ia mulai rutin menghubungi micro-influencer dengan follower Mei 10.000 orang, menawarkan sampel gratis sebagai imbalan review jujur. Sebagian menolak, tapi ada juga yang menerima. Perlahan, brand Dapur Tengah Malam mulai muncul di beberapa lini masa orang yang sebelumnya tak mengenalnya. Melihat perkembangan ini, Andi semakin giat belajar. Ia menyisihkan sebagian keuntungan untuk ikut kelas digital marketing online. Ia belajar cara menulis caption yang memikat, mempelajari waktu terbaik untuk unggah konten, bahkan mulai bermain dengan format video pendek. Ia juga mulai memberanikan diri membuka pre-order mingguan untuk mengatur produksi agar lebih efisien. Sistem ini ternyata cukup berhasil mengurangi pemborosan bahan dan mempercepat pengiriman. Di balik semua strategi itu, ada satu nilai yang Andi pegang teguh, jangan pernah bohong soal kualitas. Jika produk gagal, ia tak segan menahan pengiriman dan mengganti dengan batch baru. Ia percaya, kehilangan uang masih bisa dikejar. Tapi kehilangan kepercayaan pelanggan bisa menghancurkan segalanya. Setahun sejak pertama kali ia jualan dari kamar kos sempit, Andi belum kaya. Tapi ia sudah punya pelanggan setia, punya ritme kerja, punya arah yang jelas. Lebih dari itu, ia sudah memiliki sesuatu yang tak bisa dibeli, keteguhan. Semua trial and error itu bukanlah kegagalan, tapi batu pijakan. Pelajaran berharga yang membentuk mental dan karakter sebagai pengusaha sejati. Dan Andi tahu, jika hari itu ia menyerah hanya karena satu kesalahan kecil, maka semua harapan yang kini mulai tumbuh tak akan pernah ada. Tahun 2019 menjadi tahun yang tak terlupakan bagi Andi. Setelah bertahun-tahun mencoba berbagai usaha tanpa hasil berarti, sebuah kejadian kecil di dunia maya justru menjadi titik balik yang luar biasa. Semuanya berawal dari sebuah video pendek berdurasi 1 menit yang ia unggah ke TikTok. Dalam video itu, Andi merekam dirinya sedang mengemas pesanan sambal dalam botol kaca. Ia menambahkan caption singkat, "Dulu ditinggal istri karena bangkrut. Sekarang bangkit pelan-pelan jualan sambal buatan sendiri." Video itu sederhana, tanpa musik atau filter berlebihan. Tapi mungkin karena kejujuran dan kesederhanaannya, video itu menyentuh hati banyak orang. Dalam waktu 2 hari, video itu ditonton lebih dari 500.000 kali. Komentar pun membanjir, dari yang sekadar memberikan semangat hingga yang langsung bertanya, "Bisa beli di mana?" Atau, "Sambalnya pedas level berapa, Mas?" Andi kaget. Ia tak menyangka, video iseng yang ia buat tanpa harapan apapun itu justru meledak. Akun TikToknya mendadak punya ribuan pengikut. Ia langsung berpikir cepat. Malam itu juga ia mengaktifkan kembali akun Instagram yang dulu sempat ia gunakan untuk promosi makanan, lalu mulai mengunggah ulang video itu ke sana. Besoknya, ia tak berhenti menerima DM dan pesanan. Ia sampai harus minta bantuan kedua tetangganya yang biasa kerja serabutan untuk bantu mengupas cabai dan mengisi botol. Dalam seminggu, ia berhasil menjual lebih dari 300 botol sambal. Ia menamai produknya, Sambal Sakit Hati, nama yang ia pilih karena sesuai dengan cerita hidupnya. Dan entah mengapa, nama itu justru menarik perhatian. Banyak yang bilang, sambalnya kayak rasa waktu ditinggal pas sayang-sayangnya. Andi mulai serius membangun branding. Ia belajar tentang digital marketing, strategi copywriting, hingga pengemasan produk. Ia mengganti label sambal yang awalnya cuma stiker printer rumah, menjadi desain profesional yang ia pesan lewat freelancer. Ia juga mulai mengemas sambal dalam kotak kecil dengan kartu ucapan lucu seperti, "Kalau hidup pedas, jangan lupa makan sambal." Semua itu ia pelajari dari nol, dengan semangat baru yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam 2 bulan, Andi sudah bisa menyewa satu kios kecil di pinggir jalan utama dekat rumahnya. Di sana ia membuka dapur produksi kecil-kecilan. Ia juga mempekerjakan 3 orang tetangga secara tetap. Pesanan terus berdatangan, bahkan mulai ada reseller dari luar kota. Puncaknya, salah satu akun kuliner terkenal mereview sambalnya di Instagram. Dalam sehari, pengikut Instagramnya naik 20.000,
dan ia harus menutup order sementara karena kehabisan stok. Dari semua hal yang pernah ia alami, ini adalah pertama kalinya Andi merasa benar-benar hidup. Ia merasa dihargai bukan karena jabatan atau penampilan, tapi karena kerja keras dan ketulusan. Ia sering teringat masa-masa di mana ia harus makan mie instan 3 kali sehari, atau saat ia menangis diam-diam di kos karena merasa gagal sebagai suami dan ayah. Tapi kini, rasa pahit itu mulai terganti oleh semangat baru. Andi mulai menulis ulang mimpinya. Ia ingin tidak hanya sukses sendiri, tapi juga membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang kecil di sekitarnya. Ia ingin membuktikan bahwa dari luka dan kehancuran, seseorang masih bisa bangkit dan bersinar. Satu sore, ketika ia sedang duduk di depan kiosnya yang sederhana, seorang pembeli datang dan berkata, "Mas, saya beli sambalnya karena videonya. Tapi saya bertahan beli terus karena rasanya enak banget." Andi tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyuman itu tulus. Dan di dalam hatinya, ia tahu, perjalanan belum selesai, tapi arah angin sudah mulai berubah. Pagi itu, Andi berdiri di depan ruko kecil 2 lantai yang ia sewa dengan perasaan campur aduk. Ruko itu dulunya bekas tempat fotokopi, cat temboknya sudah kusam, dan plang toko yang tergantung miring masih bertuliskan, "Digital print ajaib." Tapi bagi Andi, inilah tonggak baru dalam hidupnya. Tempat sederhana itu akan menjadi kantor pertamanya. Ia tersenyum kecil sambil menepuk-nepuk dinding ruko, seolah menyapanya, "Mulai dari sini, ya." Setelah videonya viral dan omset jualannya naik drastis, Andi menyadari ia tak bisa lagi bekerja sendiri dari kamar kos. Pesanan datang dari berbagai kota, bahkan luar negeri. Ia mulai kewalahan. Maka ia putuskan menyewa ruko itu, mempekerjakan 1 staf admin dan 2 orang untuk bagian pengemasan. Barang-barang dikirim dari kamar kos ke ruko setiap pagi, dikemas, lalu dijemput kurir sore hari. Semuanya masih manual, tapi Andi menikmati prosesnya. Yang membuat ruko itu berbeda dari kantor lain adalah suasananya. Tak ada formalitas, tak ada tekanan. Andi ingin membuat semua orang merasa nyaman. Ia tak ingin mengulang suasana tegang seperti saat ia masih menjadi manajer di perusahaan lama. Ia menyetel musik di pagi hari, menyediakan camilan, dan kadang ikut duduk membantu membungkus paket sambil mengobrol santai. "Kita kerja sambil bahagia," katanya. Tak butuh waktu lama, bisnisnya semakin berkembang. Ia mulai merancang brand lebih serius, membuat kemasan yang menarik, dan membangun toko online yang profesional. Ia juga menjalin kerjasama dengan beberapa UMKM sebagai mitra produksi. Salah satu yang paling ia banggakan adalah ketika ia bisa mengajak penjahit lokal yang hampir gulung tikar karena pandemi, untuk menjadi bagian dari tim produksinya. Andi juga mulai mengisi seminar dan diundang menjadi pembicara. Bukan karena ia lulusan luar negeri atau punya gelar canggih, tapi karena kisah jatuh bangunnya yang inspiratif. Di setiap sesi, ia selalu menekankan satu hal, "Saya bukan orang jenius, saya cuma orang yang terlalu sering gagal, tapi terlalu keras kepala untuk menyerah." Ia ingat suatu sore ketika salah satu staf barunya, Yanti, seorang ibu tunggal lulusan SMA, menangis pelan saat menerima gaji pertamanya. "Kenapa nangis, Mbak?" tanya Andi. "Baru kali ini saya kerja di tempat yang dianggap seperti keluarga." "Nggak pernah dibentak, malah sering dibantuin," jawab Yanti dengan mata berkaca-kaca. Momen itu membuat Andi sadar, bisnis yang ia bangun bukan hanya soal omset dan grafik naik, tapi soal menciptakan lingkungan yang memberi harapan bagi orang lain. Ia merasa inilah bentuk balas budi kepada semesta yang pernah mengguncangnya habis-habisan. Di tengah semua pencapaian itu, Andi tetap rendah hati. Ia masih naik motor ke kantor, masih sesekali menyapa tetangga kos lamanya, dan masih suka menyeduh kopi sendiri di pojok dapur kantor. Tapi satu hal yang berubah, senyumnya kini penuh keyakinan. Suatu malam, ia pulang agak larut karena baru selesai diskusi strategi pemasaran dengan tim kecilnya. Di depan kamar kosnya yang masih ia tempati meski omset sudah miliaran, ia duduk sebentar dan menatap langit. Udara malam itu sejuk, langit cerah tanpa awan. Ia membuka ponselnya dan menulis di catatan, "Jika rumah bisa dibangun dari batu bata yang runtuh, maka perusahaan pun bisa dibangun dari luka dan pelajaran." Andi tersenyum, lalu menutup ponselnya. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Ia punya tim, ia punya mimpi,
Dan yang terpenting, ia sudah kembali menemukan rasa di dalam hidupnya, rasa hangat seperti rumah. Nama Andi Prasetyo semakin dikenal luas. Bukan hanya sebagai pemilik brand lokal yang sukses, tapi juga sebagai simbol semangat pantang menyerah. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, kisahnya telah tersebar kemana-mana, termasuk ke telinga produser sebuah acara televisi nasional. Suatu pagi, Andi mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Awalnya ia pikir telepon itu penipuan. Tapi suara di ujung sana memperkenalkan diri sebagai produser acara talk show terkenal. Kami tertarik mengundang Mas Andi untuk hadir di segmen Kisah Inspiratif. Kami sangat tersentuh dengan perjalanan hidup Mas Andi. Apakah bersedia? Andi terdiam sejenak. Ia mengingat saat-saat dirinya dihina mertua, dianggap sampah keluarga, dan diusir dari rumah. Kini, ia diminta hadir di televisi sebagai narasumber inspiratif. Rasanya seperti mimpi. 3 minggu kemudian, ia berdiri di belakang panggung studio TV, mengenakan kemeja putih dan celana bahan sederhana. Ia bukan tipe yang suka tampil mencolok. Di tangannya, ia menggenggam secari kertas berisi poin-poin yang ingin ia sampaikan, tapi tangannya gemetar. Ia masih ingat jelas bagaimana dulu ia menangis di kamar kos karena tak sanggup beli beras. Lampu panggung menyala, dan host terkenal menyapanya dengan hangat, "Selamat datang, Mas Andi. Cerita Anda luar biasa. Dulu dicaci, sekarang jadi inspirasi." Andi hanya tertawa kecil. "Saya cuma orang biasa, Mas, yang kebetulan tidak menyerah." Sepanjang acara, ia menceritakan ulang perjuangannya, menikah tanpa restu, diusir, jadi tukang tambal ban, hingga akhirnya membangun perusahaan dengan hati. Tak ada dramatisasi, tak ada bumbu. Semua ia ceritakan dengan bahasa sederhana dan jujur. Penonton studio menitikkan air mata. Setelah acara itu tayang, media sosialnya meledak. Ribuan pesan masuk, dari orang-orang yang merasa senasib, dari anak-anak muda yang sedang berjuang, dari ibu rumah tangga yang ingin bangkit. Salah satu pesan yang paling menyentuh datang dari seorang pria bernama Haryo. "Mas Andi, saya dulu juga diusir mertua karena miskin. Sekarang saya berjualan gorengan di pinggir jalan. Tapi setelah lihat cerita Mas Andi, saya jadi yakin, belum tentu selamanya saya akan di sana. Terima kasih sudah membuat saya percaya lagi." Andi membaca pesan itu berulang kali. Ia membalas dengan singkat, "Jaga semangat, Mas. Jangan menyerah. Yang penting bukan di mana kita sekarang, tapi kemana kita mau terus melangkah." Sejak itu, Andi makin sering diundang ke berbagai acara. Ia bukan selebritas, bukan motivator, tapi orang biasa yang berhasil membuktikan bahwa luka bisa dijadikan bahan bakar. Namun, di balik semua sorotan itu, Andi tetap memilih hidup sederhana. Ia masih tinggal di kamar kos yang sama, masih menyeduh kopinya sendiri, dan tiap malam masih menulis catatan kecil tentang apa yang ia syukuri hari itu. Ia pernah dicaci karena tak punya apa-apa. Tapi kini, suaranya sampai ke jutaan orang. Bukan karena ia berteriak paling keras, tapi karena ia berjalan paling konsisten. Pagi itu, Andi duduk di ruang kerjanya yang baru. Kini, bukan lagi ruko kecil bekas tempat fotokopi, melainkan kantor megah 3 lantai dengan logo perusahaannya terpampang jelas di dinding kaca depan, Prasetyo Kreatif Indonesia. Dari balik jendela besar di lantai 2, ia bisa melihat puluhan karyawan berlalu lalang dengan semangat. Tapi matanya tidak tertuju ke keramaian itu. Ia justru memandangi secangkir kopi hitam yang mengepul di hadapannya. Aromanya kuat, tapi kenangan yang hadir jauh lebih pekat. 2 tahun sejak acara televisi itu, bisnis Andi berkembang pesat. Ia menggandeng investor, memperluas lini produk, membuka cabang di 5 kota besar, dan mulai ekspansi ke luar negeri. Valuasi perusahaannya kini ditaksir mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. Tapi bagi Andi, angka itu hanyalah hasil. Yang lebih penting adalah perjalanan. Ia masih ingat bagaimana rasa lapar dulu bisa membuatnya menggigil. Bagaimana ia menangis diam-diam di kamar kos karena tak bisa kirim uang untuk orang tuanya. Ia juga masih ingat jelas bagaimana suara mertuanya yang sinis terngiang-ngiang setiap kali ia mencoba bangkit. "Kamu laki-laki macam apa? Ngerepotin anak saya terus. Kamu nggak bakal jadi siapa-siapa." Kini, orang yang dulu mencacinya harus menonton namanya terpampang di berbagai media bisnis. Ironi yang manis, tapi Andi tak menyimpan dendam. Bahkan ketika mantan istrinya, yang dulu meninggalkannya saat ia jatuh,
menghubungi lagi lewat pesan singkat, ia hanya membalas singkat dan sopan, "Terima kasih sudah jadi bagian dari perjalanan saya." Setelah menjadi pengusaha sukses, Andi tak lantas larut dalam gemerlap dunia bisnis. Ia justru mulai mendirikan program sosial. Salah satunya adalah beasiswa mantan anak kos, yang memberi bantuan kepada mahasiswa yang hampir karena tak sanggup membayar biaya kuliah. Ia juga membuat pelatihan gratis untuk para janda muda dan mantan narapidana agar bisa memulai usaha sendiri. Bagi Andi, luka di masa lalu bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dijadikan jembatan bagi mereka yang sedang tertatih. Ia tahu rasanya menjadi orang yang tak dianggap. Ia tahu betapa menakutkannya masa depan ketika tak punya apa-apa. Maka kini, ketika ia punya kekuatan, ia memilih menjadi cahaya. Suatu sore, seorang jurnalis muda mewawancarainya untuk sebuah majalah bisnis. Pertanyaannya sederhana, "Apa yang paling Mas Andi syukuri saat ini?" Andi terdiam sejenak, menatap jauh keluar jendela. Lalu ia berkata, "Saya bersyukur pernah miskin. Karena kalau saya tidak pernah dicaci, mungkin saya tidak pernah belajar mencintai diri saya sendiri." Di balik wajahnya yang tenang, sesungguhnya ia sering merasa rapuh. Setiap malam, sebelum tidur, ia masih menulis jurnal kecil, berisi rasa takut, rasa syukur, dan doa-doa sederhana. Ia menulis bukan karena ingin terlihat bijak, tapi karena itulah cara ia berdamai dengan luka-lukanya. Beberapa waktu lalu, ia mengajak tim lamanya, Yanti, Dedi, dan Pak Slamet, berlibur ke Bali. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk merayakan perjalanan mereka sejak dari ruko kecil itu. Di tepi pantai, mereka duduk mengelilingi api unggun sambil mengenang masa-masa awal. "Masih ingat nggak? Dulu kita bungkus paket sambil makan mie instan rame-rame," kata Yanti sambil tertawa. Andi tertawa, "Masih? Bahkan ada satu hari, kita cuma punya uang buat beli satu bungkus, terus dibagi 5. Mereka tertawa bahagia, tapi ada air mata juga yang mengalir diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena tahu betapa berharganya perjuangan itu. Di tengah malam itu, Andi menatap bintang-bintang dan berbisik dalam hati, "Terima kasih, Tuhan. Karena tidak langsung mengabulkan semua doa saya. Karena lewat penantian itulah saya belajar menghargai." Tak lama setelah itu, ia diminta menjadi pembicara di sebuah forum internasional di Singapura. Ia satu panggung dengan tokoh-tokoh besar dunia. Saat memperkenalkan diri, ia hanya berkata, "Saya Andi, dulunya tukang tambal ban. Sekarang saya hanya ingin menambal harapan yang bocor di masyarakat." Pesan itu menjadi viral. Ribuan orang mengutipnya, dan banyak yang tak percaya bahwa pria itu dulunya pernah hidup dari menjual air mineral eceran di pinggir jalan. Tapi begitulah hidup, selalu memberi kejutan pada mereka yang sabar menanti. Kini, dengan perusahaan yang besar dan tim yang solid, Andi tetap menjalankan satu kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan, menyapa semua karyawannya satu persatu setiap pagi. Bagi dia, kantor bukan tempat kerja semata, tapi rumah kedua. Ia tak ingin menjadi bos yang ditakuti, tapi pemimpin yang dihormati. Ia juga memutuskan untuk tetap tinggal di rumah kontrakan yang sederhana, meski banyak yang menyarankan pindah ke kawasan elit. Ia hanya menjawab, kalau semua orang sukses pindah dari lingkungan lamanya, siapa yang akan jadi inspirasi bagi anak-anak di kampung itu? Sore itu, ia duduk di beranda rumah kontrakannya. Seorang anak kecil yang sering lewat depan rumahnya menghampiri sambil berkata polos, "Om Andi, aku mau kayak Om. Bikin toko sendiri." Andi tersenyum dan berjongkok, "Boleh. Tapi janji ya, kalau gagal jangan nangis. Coba lagi." Anak itu mengangguk mantap. Malamnya, Andi menulis di jurnalnya, "Di balik perusahaan 500 miliar ini, ada hati yang pernah dianggap gagal. Tapi aku belajar satu hal, jika kita bersedia merawat luka, suatu hari luka itu akan tumbuh jadi kekuatan." Lalu ia menutup bukunya dan mematikan lampu. Di balik gelap, Andi tahu, cahaya yang sesungguhnya tidak datang dari luar, tapi dari dalam, dari hati yang pernah hancur, lalu dibangun ulang dengan cinta dan keberanian.